Anda mungkin berpikir tahayul hanyalah tradisi kuno yang konyol, bukan? Pikirkan lagi, di balik setiap jimat keberuntungan dan kucing hitam yang dihindari, tersimpan jaringan psikologi manusia yang luar biasa rumit. Kami akan mengungkap rahasia ilmiah yang memikat yang menjelaskan mengapa keyakinan yang tampaknya irasional ini terus memberikan pengaruh yang begitu kuat dan tak terbantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Anda menganggap semua tahayul sebagai omong kosong belaka, pertimbangkan ini. Pernahkah Anda merasakan sedikit rasa tidak nyaman ketika cermin pecah, atau secercah harapan setelah menemukan semanggi berdaun 4? Hari ini, kita akan menyelami alasan psikologis luar biasa mengapa otak kita terprogram untuk menciptakan dan mempercayai tahayul, betapapun logisnya kita. Anda mungkin lebih percaya tahayul daripada yang Anda sadari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana, dukung channel ini supaya bisa terus berkembang dan menghadirkan konten bermanfaat setiap harinya. Caranya simple, klik like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tinggalkan komentar untuk berbagi pandanganmu. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Tarik napas sebentar, tenangkan pikiran, dan mari kita masuk lebih dalam ke topik hari ini. Pernah nggak, kamu lagi ngomong sesuatu yang dianggap sial, terus otomatis mengetuk meja atau bilang, amit-amit, jangan sampai. Atau mungkin kamu pernah sengaja menghindari kucing hitam yang lewat, bukan karena takut kucingnya, tapi karena takut pertanda buruk. Yang menarik adalah, kita semua tahu itu tidak masuk akal. Tapi tetap saja, kita melakukannya. Kenapa? Entah di Indonesia, Jepang, Amerika, atau Afrika. Setiap budaya punya versinya sendiri. Mengetuk kayu. Angka 4 dianggap sial. Jangan membuka payung di dalam rumah. Memakai jimat keberuntungan. Menghindari berjalan di bawah tangga. Ini bukan sekadar kebiasaan turun-temurun. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih universal, lebih manusiawi. Tahayul bukan fenomena lokal, ini adalah pola psikologis global. Seolah-olah ada, benang-benang tak terlihat, yang menghubungkan manusia di seluruh dunia dalam cara berpikir yang sama. Lalu kita sampai pada pertanyaan besar, apa sebenarnya yang membuat manusia tetap percaya pada hal-hal yang tidak logis? Apa, kabel-kabel psikologis, dalam otak kita yang membuat tahayul terasa nyaman, aman, bahkan wajib dilakukan? Apakah ini soal rasa takut, kecemasan, warisan budaya, atau ada sesuatu tentang diri manusia yang selalu membutuhkan penjelasan, bahkan ketika penjelasan itu tidak masuk akal? Inilah yang akan kita bongkar. Mengapa tahayul bertahan ratusan tahun, dan apa yang terjadi di balik mekanisme psikologisnya? Secara psikologis, manusia punya 3 dorongan kuat yang membuat tahayul hidup. 1. Kebutuhan merasa memiliki kontrol, terutama saat hidup tidak pasti. 2. Kecenderungan otak mencari pola, bahkan ketika tidak ada pola sama sekali. 3. Warisan budaya yang membentuk identitas, sehingga tahayul terasa normal. Ketiga hal inilah yang menciptakan benang-benang tak terlihat itu, menghubungkan perilaku manusia, dari masa lalu hingga hari ini. Otak manusia itu luar biasa, tapi juga punya kelemahan kecil yang membuat kita mudah tertarik pada tahayul. Kelemahan ini bukan karena kita bodoh, tetapi karena otak bekerja menggunakan jalan pintas mental atau yang disebut heuristics. Jalan pintas inilah yang menentukan bagaimana kita melihat dunia, membuat keputusan, dan tanpa kita sadari, mempertahankan keyakinan yang terkadang tidak rasional. Mari kita bahas 3 fondasi psikologis utamanya. 1. Heuristics dan cognitive bias, otak yang selalu mencari pola. Otak kita dirancang untuk mendeteksi pola secepat mungkin. Dulu ini berguna untuk bertahan hidup. Jika semak bergetar mungkin ada predator. Jika langit menggelap mungkin akan badai. Namun dalam dunia modern, kemampuan ini sering kebablasan. Kita melihat hubungan pada sesuatu yang sebenarnya tidak berkaitan sama sekali. Inilah yang disebut illusory correlation, persepsi palsu bahwa 2 hal berhubungan. Contoh, pertama, setiap kali aku pakai gelang tertentu, aku dapat keberuntungan. Padahal yang terjadi hanyalah kebetulan. Kedua, aku bicara hal buruk, terus kejadian. Berarti aku harus mengetuk meja. Otak menghubungkan 2 peristiwa yang tidak berhubungan. Kita membuat pola dari kebetulan karena otak membenci kekacauan. 2. Keinginan mengontrol hal yang tidak pasti. Ketika hidup terasa tidak pasti, ketika kita cemas, takut gagal, atau tidak bisa memprediksi hasil, otak mencari pegangan psikologis. Inilah titik di mana tahayul menjadi masuk akal dari sisi emosional, meski tidak rasional. Superstition bekerja seperti mekanisme coping, sebuah cara untuk meredakan kecemasan. Contoh nyata, orang yang mau menghadapi ujian, pertandingan, atau presentasi penting, sering membuat ritual kecil, memakai pakaian tertentu, membawa jimat keberuntungan, mengulang kata-kata tertentu, atau melakukan gestur, menolak sial. Bukan karena ritualnya punya kekuatan magis, tapi karena ritual itu menenangkan, membuat kita merasa lebih siap. Begitu rasa cemas menurun, performa meningkat, dan otak kembali menegaskan bahwa ritual ini bekerja. Padahal yang bekerja adalah rasa percaya diri. 3. Locus of control, internal vs eksternal. Dalam psikologi, ada konsep penting bernama locus of control, seberapa besar seseorang merasa dirinya memiliki kendali atas hidupnya.
Ada dua tipe utama. 1. Internal locus of control. Seseorang percaya bahwa hasil hidupnya ditentukan oleh usaha, keputusan, dan tindakannya sendiri. 2. External locus of control. Seseorang merasa bahwa banyak hal ditentukan oleh faktor luar, nasib, keberuntungan, keadaan, atau kekuatan yang tidak terlihat. Nah, tahayul biasanya lebih kuat pada orang dengan external locus of control, karena mengalihkan beban. Aku gagal bukan karena salahku, tapi karena tidak pakai jimat keberuntungan. Atau, ini bisa berhasil karena aku mengikuti tanda tertentu. Mengalihkan kendali keluar memberi kenyamanan, terutama ketika hidup terasa berat atau tidak dapat diprediksi. Itu sebabnya banyak orang mempertahankan ritual kecil, bukan karena percaya 100%, tapi karena memberi perasaan aman. Kesimpulan, otak kita mencari kepastian, dan tahayul memberikannya. Jika digabungkan, tiga hal ini menciptakan dasar psikologis dari tahayul. 1. Otak selalu mencari pola, bahkan yang tidak ada. 2. Kita ingin merasa punya kontrol, terutama saat hidup tidak pasti. 3. External locus of control membuat kita lebih nyaman menyerahkan hasil pada simbol, tanda, atau ritual. Kombinasi ini membuat tahayul terasa masuk akal, bukan karena benar, tapi karena memberi ketenangan. Tahayul bukan hanya produk budaya modern, ia adalah gema evolusi yang tertanam dalam manusia sejak ribuan tahun lalu. Keyakinan, ritual, dan kebiasaan yang tampak irasional hari ini, dulu mungkin merupakan kunci bertahan hidup. Dan sampai sekarang, sisa-sisa mekanisme itu masih mengarahkan cara kita berpikir dan berperilaku. Mari kita bahas tiga akar evolusionernya. 1. Ketika ritual menjadi kunci bertahan hidup. Bayangkan manusia purba puluhan ribu tahun lalu. Mereka hidup dalam dunia yang penuh ancaman, predator, cuaca ekstrim, kelangkaan makanan, dan ketidakpastian alam. Dalam kondisi itu, setiap pola kecil yang tampak terkait dengan keselamatan atau kesuksesan bisa berarti hidup atau mati. Misalnya, jika satu kelompok berburu rusa dan secara kebetulan salah satu anggota melakukan gerakan atau ritual tertentu sebelum berburu, lalu hasilnya sukses. Maka gerakan itu dianggap sebagai faktor keberuntungan. Lama-kelamaan, ritual ini diwariskan dan diperlakukan sebagai bagian penting dari persiapan berburu. Otak manusia berevolusi untuk menghubungkan peristiwa dengan tujuan meningkatkan peluang bertahan hidup. Meski hubungannya tidak nyata, lebih aman untuk menganggapnya nyata daripada mengabaikannya. Ini prinsip evolusioner. Lebih baik salah menyimpulkan hubungan, daripada gagal mendeteksi pola yang bisa menyelamatkan hidup. Sisa mekanisme ini masih hidup dalam bentuk tahayul modern. 2. Superstition sebagai perekat sosial dan identitas kelompok. Selain soal bertahan hidup secara fisik, manusia purba juga sangat bergantung pada ikatan kelompok. Kesuksesan berburu, perlindungan dari musuh, dan keberlanjutan keturunan sangat ditentukan oleh kekompakan kelompok. Disinilah tahayul memainkan peran kedua, pembentuk identitas sosial. Sebuah kelompok mungkin memiliki ritual bersama sebelum berburu, pantangan tertentu, simbol keberuntungan, atau aturan mistis yang harus dipatuhi. Mematuhi ritual berarti, kamu bagian dari kelompok, kamu bisa dipercaya, kamu mengikuti aturan bersama. Superstisi bertindak sebagai kode sosial yang menyatukan kelompok. Orang yang mengikuti ritual dianggap sejalan, yang melanggar dianggap berbahaya bagi harmoni kelompok. Bahkan di zaman modern, ini masih terlihat. Tradisi keluarga, pantangan adat, ritual kecil komunitas, keyakinan bersama di sekolah, kantor, atau daerah tertentu. Tahayul bukan hanya keyakinan pribadi, ia adalah lem sosial yang memperkuat rasa kebersamaan. 3. Cerita, mitos, dan narasi. Mesin yang mewariskan tahayul. Manusia adalah spesies yang bercerita. Sejak zaman purba, kisah-kisah digunakan untuk menjelaskan hal yang tidak dimengerti, memperingatkan bahaya, menuntun perilaku, dan mengabadikan pengalaman. Narasi membuat tahayul lebih mudah dipercaya karena cerita membuat pesan lebih mudah diingat. Lebih mudah mengingat kisah, jangan keluar saat senja karena jin berkeliaran, daripada penjelasan ilmiah tentang risiko predator. Cerita memicu emosi. Ketika sebuah tahayul dibungkus dengan ketakutan, misteri, atau harapan, ia lebih melekat pada memori. Cerita membuat nilai budaya tetap hidup. Tradisi, larangan, dan ritual diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita, bukan melalui logika. Karena itu, tahayul sering bertahan lebih lama dibanding teknologi atau pengetahuan ilmiah. Sebuah story bisa hidup lebih dari 1000 tahun, dan sebagian masih kita jalani hari ini. Kesimpulan, gema evolusi dalam tahayul modern. Tahayul mungkin tampak irasional di abad ke-21, tapi secara evolusioner, ia masuk akal. Dulu, ia membantu kita bertahan hidup. Ia mengikat kelompok menjadi satu kesatuan yang kuat. Ia diwariskan melalui cerita yang mengakar dalam budaya. Dan walaupun konteksnya berubah, otak kita masih membawa pola-pola lama yang dulu meningkatkan peluang hidup leluhur kita. Tahayul hari ini adalah sisa-sisa dari perjalanan panjang manusia, gema evolusi yang masih bergema dalam perilaku modern. Keyakinan manusia punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah ritual, benda, atau tahayul tidak memiliki kekuatan nyata, kepercayaan kita terhadapnya dapat menciptakan perubahan yang sangat nyata. Inilah inti dari efek placebo dan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, self-fulfilling prophecy.
Mari kita bahas bagaimana keyakinan dapat membentuk realitas. 1. Efek placebo, ketika keyakinan menghasilkan dampak nyata. Efek placebo biasanya dikenal dalam dunia medis. Pasien merasa lebih baik setelah meminum obat palsu, yang sebenarnya tidak mengandung zat aktif, tapi mereka percaya itu bekerja. Dalam konteks tahayul, mekanismenya sama. Percaya pada sebuah ritual pikiran lebih tenang, tubuh merespons positif, hasilnya membaik. Contoh, seseorang memakai gelang keberuntungan sebelum ujian. Padahal gelang itu tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi karena ia yakin, kecemasannya menurun, fokus meningkat, dan performa membaik. Tiba-tiba, ritual itu terasa bekerja. Poinnya bukan pada objek, tetapi pada pengaruh psikologis yang menenangkan, yang akhirnya berdampak pada kinerja. Keyakinan mengubah emosi mengubah perilaku, dan perilaku mengubah hasil. 2. Self-fulfilling prophecy, ketika kita membuat tahayul menjadi benar. Self-fulfilling prophecy adalah fenomena ketika keyakinan seseorang membuat dirinya berperilaku dengan cara tertentu, sehingga keyakinan itu akhirnya menjadi kenyataan. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa membawa jimat akan membuatnya lebih berani berbicara di depan umum, dia akan berjalan lebih percaya diri, berbicara lebih mantap, menatap audiens lebih berani, dan mengambil risiko yang biasanya ia hindari. Akhirnya apa yang terjadi? Ia tampil lebih baik, bukan karena jimatnya, tapi karena keyakinannya mengubah perilakunya. Dan ketika hasilnya positif, otak berkata, "Aku sukses karena jimat ini." Inilah yang membuat tahayul terasa valid dan terus dipertahankan. Self-fulfilling prophecy memutar lingkaran yang memperkuat tahayul. 3. Harmless ritual vs obsessive superstition, di mana batasnya? Tidak semua tahayul berbahaya, beberapa justru memberi kenyamanan, mengurangi stres, dan meningkatkan performa. Namun, ada titik di mana tahayul bisa menjadi obsesif atau bahkan mengganggu fungsi hidup. Yang pertama, tahayul yang aman, harmless. Ritual kecil untuk meningkatkan percaya diri. Membawa benda keberuntungan, menghindari hal tertentu tanpa merugikan diri sendiri. Ritual prakerja atau pra-ujian yang sifatnya menenangkan. Tahayul jenis ini biasanya bekerja seperti coping mechanism, bentuk pengatur emosi. Yang kedua, tahayul yang berbahaya. Menghabiskan uang untuk jimat wajib. Menghindari keputusan penting karena tanda-tanda mistis. Bergantung pada ritual sampai menghambat kehidupan. Merasa harus mengikuti ritual secara kaku atau akan ditimpa celaka. Panik jika tidak bisa menjalankan ritual tertentu. Mengalami kecemasan berlebih jika ritual terlanggar. Ketika keyakinan berubah menjadi ketergantungan, tahayul bukan lagi alat bantu, melainkan jebakan. Kesimpulan, keyakinan bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi belenggu. Tahayul bertahan bukan karena logis, tetapi karena keyakinan bisa mengubah emosi, emosi bisa mengubah perilaku, perilaku bisa mengubah hasil. Di titik tertentu, kita yang membuat tahayul terlihat nyata. Namun, penting membedakan mana yang membantu, mana yang menguasai hidup kita. Keyakinan bisa menjadi bahan bakar, atau justru menjadi penjara. Pada akhirnya, kekuatan itu bukan pada ritualnya, tetapi pada pikiran kita sendiri. Pada akhirnya, ketika kita melihat lebih jauh dari sekadar ritual, jimat, atau pantangan, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik, diri kita sendiri. Tahayul bukan hanya tentang mengetuk kayu, menghindari angka tertentu, atau membawa benda keberuntungan. Di balik semua itu ada permainan rumit antara psikologi, budaya, dan sejarah evolusi manusia. Secara psikologis, otak kita mencari pola, menginginkan kontrol, dan menenangkan kecemasan dengan cara apapun yang bisa. Secara kultural, kita mewarisi cerita, tradisi, dan simbol yang mempererat identitas kelompok dan memberi rasa kebersamaan. Secara evolusioner, manusia bertahan hidup dengan mempercayai tanda, ritual, dan cerita yang dulunya mungkin menyelamatkan nyawa. Semua ini menyatu menjadi satu hal sederhana yang kita kenal hari ini, tahayul. Coba pikirkan sejenak, apa saja keyakinan kecil yang kamu lakukan, meski kamu tahu itu tidak sepenuhnya logis. Mungkin, punya baju keberuntungan, mengetuk meja kalau ngomong hal buruk, menunggu jam cantik sebelum memulai sesuatu, atau hanya merasa lebih nyaman jika mengikuti pola tertentu. Tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku cari dari ritual ini? Apakah itu rasa aman, rasa kendali, rasa bahwa semuanya baik-baik saja? Kadang kita tidak membutuhkan logika, kita hanya butuh sedikit ketenangan. Pada akhirnya, tahayul bukan sekadar sesuatu yang konyol atau tidak ilmiah. Ia adalah jendela yang mengungkap bagaimana otak manusia bekerja, bagaimana budaya membentuk kita, dan bagaimana kita masih membawa gema-gema dari masa evolusi yang panjang. Tahayul menunjukkan satu hal, manusia selalu mencari makna, kendali, dan rasa aman, bahkan dalam hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin, itulah yang membuat kita benar-benar manusia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan. Klik like sebagai tanda apresiasi. Tinggalkan komentar biar aku tahu pendapatmu. Dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Setiap dukunganmu sangat berarti. Sampai ketemu di video selanjutnya.